Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Palepi Ginting, SSNPD. Saya adalah dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maluku Saleh. Kami bertempat di Lok Sumawe dan juga Aceh Utara. Nah, saya sendiri sebenarnya memiliki keahlian di bidang sastra, kajian sastra, kritik sastra, dan juga pragmatik. Untuk mata kuliah sendiri, saya mengampu pragmatik dan juga kritik sastra. Kali ini saya ingin memperkenalkan materi-materi yang akan saya ajarkan, termasuk juga untuk materi yang ditunjukkan pada seleksi sertifikasi dosen Kemendikbudristek, khususnya PDD UKT-PT bidang pengajaran. Kali ini saya akan membawakan mata kuliah kritik sastra dengan spesifik judulnya mengenai pendekatan feminisme. Untuk mata kuliah ini sendiri sebenarnya kritik sastra memiliki beberapa capaian pembelajaran mulai dari CPL 6, 10 dan juga 12, yaitu mengenai kegiatan terkait dengan analisis terhadap karya sastra. Kemudian bagaimana nanti penempatan sastra ini sebagai objek dalam penelitian, lalu bagaimana penguasaan mahasiswa terhadap metodologi penelitian sehingga nanti dihasilkan karya ilmiah yang sesuai dalam kajian sastra. Dan selain itu juga untuk CPMK-nya sendiri, maka nantinya di akhirnya nanti akan ada karya berupa produk karya tulis ilmiah yang merupakan hasil dari kajian sastra tersebut. Jadi kritik sastra ini pada akhirnya nanti akan menghasilkan karya tulis ilmiah yang mungkin saja akan ditampilkan atau disubmit atau bahkan dipublikasi di jurnal-jurnal terindeks Sinta ataupun terakreditasi nasional. Ya, secara gambaran besar sebenarnya kritik sastra ini merupakan mata kuliah yang justru akan menekankan profesionalitas dari mahasiswa sendiri dalam melakukan kajian. Karena memang kritik sastra ini bermaksud bagaimana kita sebagai peneliti atau bahkan sebagai akademisi mencoba untuk mengkaji karya sastra, menilainya berdasarkan pendekatan yang memang kita pelajari. Apakah itu pendekatan feminis, apakah objektif, ekspresif, dan juga mimesis. Jadi keempat hal tersebut menjadi pendekatan utama yang coba kita lakukan dan kemudian coba kita terapkan dalam mengevaluasi, menilai, bahkan mengapresiasi sebuah karya sastra. Seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa hadir hari ini teman-teman untuk pembelajaran kita mata kuliahnya ini kritik sastra ya. Nah, spesifik untuk hari ini sebenarnya kita akan bahas tentang feminisme. Nah, ini kalian sekali sebenarnya perempuan sekali karena hari ini semuanya mahasiswanya perempuan semua, mahasiswi semua. Oke, tapi sebelum memulai saya harus mempresensi dulu nih seperti ini ya. Oke, sebentar. Yang pertama Sarah ada. Oke, Muharmi. Oke, Rizka. Oke, Fitri. Oke, Cika. Laila. Zaini. Oke, kemudian ada Deva. Oke, kemudian ada Nazwa. Lalu Mariana dan Idatul. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa pembelajaran kita ini ada capaiannya sebenarnya ya. Mulai dari kalau misalnya capaian pembelajarannya sendiri sebenarnya mulai dari kita bisa atau teman-teman bisa lakukan analisis terkait dengan kritik sastra ini. Kemudian kalian bisa terapkan nih pendekatan dalam kritik sastra ini dalam satu karya ilmiah ya. Selain pendekatan bisa juga diterapkan metodologi. Jadi tiga ini adalah capaian pembelajaran. Nah, kali ini saya mengajarkan tentang kritik sastra
kritik sastra feminis ini itu langsung dengan metode studi kasus, teman-teman. Jadi langsung ada dialognya, kemudian langsung kita terapkan indikator-indikator kenapa disebut feminis yang seperti ini dan jenis yang lain, karena ada indikator tersebut. Langsung kita terapkan, ya. Nah, kali ini saya ambil objek kita yaitu tentang film Gadis Kretek. Ini 2023 ya, dirilisnya sekarang. Nah, tujuan pembelajaran sebenarnya supaya kalian itu atau mahasiswa itu mampu ya menerapkan pendekatan ini dalam menganalisis isu gender, terutama berkaitan dengan karya sastra. Karena karya sastra bukan hanya novel, teman-teman ya, ada puisi juga dan ada juga film juga masuk ya, tapi kita berkaitan dengan naskah atau dialog. Ya. Nah, untuk sinopsisnya seperti ini, teman-teman ya. Di mana si Gadis Kretek ini menceritakan kisah seorang pemilik pabrik kretek ya. Nah, kita lanjut saja, teman-teman. Dimulai dari kritik sastra definisinya ya. Kritik sastra feminis itu adalah teori yang mengungkapkan harga diri pribadi dan harga diri semua perempuan ini menurut Woolf ya. Kemudian Budiantara mengartikan feminisme ini justru sebagai satu kritik ideologis terhadap cara pandang dan mengabaikan permasalahan ketimpangan, ketidakadilan dalam pemberi peran serta identitas sosial berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Jadi intinya adalah ada satu gerakan atau ada satu ideologis yang mencoba untuk menyamakan ya, hak dan juga kewajiban dari perempuan dengan laki-laki. Ini namanya feminisme. Apakah feminis itu semuanya bergerak dari perempuan? Betul. Kalau misalnya ada laki-laki yang keperempuanan, ini masuk feminis atau tidak? Tidak. Karena feminisme dimulai dari perilaku dari perempuan dan juga ideologi dari si perempuan. Bagaimana dia bisa mengeluarkan hal tersebut, menyampaikan pendapatnya, ataupun mungkin bereaksi terhadap apa yang sudah didapatkan. Nah, kemudian ini berkembang lagi, teman-teman. Dalam karya sastra itu ditunjukkan untuk pendekatan feminisme itu ditujukan ya untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam semua aspek karya sastra. Nah, itu oleh Carter kemudian di-precise lagi atau dikecilkan lagi oleh IJ ya, di mana ada dua konsep utama nih dalam feminisme sebenarnya ya. Ada yang pertama namanya radikal, feminisme radikal. Yang kedua namanya feminisme liberal. Ya. Jadi ada dia yang radikal, ada dia yang liberal. Pak, saya pernah dengar misal ya, yang kalian pernah baca, ada yang dia itu sosialis itu bagaimana? Ini perkembangan. Sosialis itu perkembangan karena ada liberal, berarti ada yang sosial. Gitu. Jadi dia perkembangan setelah dua ini muncul. Nah, kita bahas dulu sebagai basic, sebagai dasar kita bahas yang ini dulu, yang dua ini dulu. Kemudian nanti bisa juga kita akan kembangkan dengan namanya post kolonialis juga ada. Ya, tapi itu perkembangan setelah radikal dan juga liberal. Jadi kita bahas dulu yang dasar-dasarnya dulu. Untuk radikal sendiri dari sudut pandang feminis radikal ya, penindasan perempuan yang paling luas dalam sistem sosialis patriarki yaitu rasisme ya. Jadi kalau ada terjadi rasisme, eksploitasi fisik ya, kemudian heteroseksual dan juga pemikiran kelas ya, dikaitkan dengan penindasan patriarki, tergantung pada apakah itu muncul dengan jelas. Kemudian agar bebas dari penindasan semacam itu perlu mengubah masyarakat dengan patriarki. Itu disebutkan oleh Kurniasih dalam karya tulisnya atau karyanya. Nah, sedangkan konsep dasarnya sebenarnya adalah pandangan ini menganggap bahwa adanya kekerasan terhadap perempuan karena adanya sistem patriarki, karena adanya laki-laki yang terlalu menjunjung tinggi hak dan martabat dibanding wanita. Karena ada hal tersebut
tersebut, maka si perempuan ini merasa tertindas dan dia melakukan gerakan namanya feminisme radikal seperti itu ya. Nah, ada beberapa indikator, jadi tidak hanya itu saja ya. Jadi ada indikatornya kenapa itu muncul atau bagaimana bentuknya dalam karya sastra. Yang pertama, apabila terjadinya kekerasan dan penindasan terhadap tokoh perempuan dalam cerita, maka itu masuk dalam radikal. Ya, apakah dihinakan? Apalagi setelah dihina, dipukul misalnya. Ini juga masuk, ya teman-teman ya. Kemudian adanya stereotip masyarakat secara tradisi terhadap peran dan juga keberadaan perempuan. Di beberapa daerah di Indonesia, ya, perempuan itu otomatis ya hanya diperbolehkan bahkan beraktivitas di dalam rumah. Haknya untuk berpendidikan itu terkadang dibatasi. Ya. Daripada kamu nanti yang kuliah, nah bagus ada ilmu aja, ada ilmu kan nanti jadi kepala rumah tangga. Sedangkan kamu nanti ujung-ujungnya jadi seorang ibu rumah tangga bahkan, dan tidak perlu lagi bekerja. Nah ini adalah stereotip. Ini masuk dalam feminisme radikal. Ya. Kemudian adanya perlawanan dari perempuan sebagai tindak lanjut penindasan yang terjadi dalam cerita. Setelah dia ditindas nih perempuannya, kemudian dia melawan. Ya, dia melakukan perlawanan. Apakah dia mencapai sesuatu jabatan sehingga dia balik? Ya, awalnya menindas menjadi penindas. Bisa jadi. Atau bisa jadi dia ketika sudah merasa sudah berada di posisi yang sangat tinggi, dia justru tidak melakukan penindasan, hanya saja membuktikan bahwa dia dan perempuan bisa sama dengan laki, bisa juga begitu ya. Kalau dalam konteks feminisme radikal itu bisa. Nah, supaya lebih kenal lagi dalam konteks film dan strategi ini ternyata ada bentuk feminisme radikal yang terjadi teman-teman. Ya, seperti apa contohnya? Maka di sini ada linknya, tapi saya bukakan saja langsung teman-teman supaya mudah nanti, karena ini berkaitan dengan sinyal juga ya. Ini adalah contohnya, jadi nanti kita coba dari dialognya kita coba bagian mana yang menunjukkan penindasan. Harus ada bentuk kata-katanya, ya. Jadi tolong dicatat bagaimana nanti yang dia itu menunjukkan penindasan. Tolong diperhatikan. Oke, ya. Malam Idris. Pak Idris kan ada urusan, jadi saya yang menerima Pak Budi. Apa yang kamu? Kualitasnya berbeda dari yang Pak Budi tunjukkan di atas. Itu saya. Hah? Kamu nuduh saya? Bisa? Menjual mereka? Menjual apa? Hah? Urusanmu kan bersih-bersih rumah. Cari suami. Cuma. Nah, dari potongan cerita tadi, teman-teman, apakah ada bagian yang dia terjadi penindasan di situ? Ada ya? Oke, saya coba tunjuk satu dulu, silakan. Nah, bagian yang mana nih yang berupa penindasan itu yang bagaimana? Silakan. Tadi di bagian akhir laki-laki itu berkata sama yang perempuan, urusanmu cuma bersih-bersih rumah sama cari suami saja. Itu saja? Oke, baik. Ada lagi yang lain teman-teman terkait dengan hal ini, dengan contoh dialognya yang di sini? Karena ada bentakan juga di bagian akhir. Ya. Demor, itu berarti ngerti dia. Jadi ada yang kata-kata pesan yang disampaikan bahwa perempuan itu hanya untuk mengurusi
rumah. Kemudian ada juga dia yang menandakan bahwa bentakan itu sebagai satu bentuk Perintah. gitu ya. Nah, kemudian apakah hanya radikal saja? Tetapi ada juga namanya liberal, feminisme liberal ini ya sebenarnya didasari bahwa semua makhluk yang bernama manusia, yaitu kaum laki-laki maupun kaum perempuan, dengan kebenarannya diciptakan dengan hak dan sifat yang sama, dan semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengambil ilmu. Tapi secara lebih spesifik lagi, bagi feminisme liberal sebenarnya alasan yang membuat feminin itu mengalami keterbelakangan adalah karena mereka sendiri, karena mereka tidak mampu bersaing dengan kaum laki-laki. Itu berarti mereka sudah ada modalnya. Kalau dalam satu konteks namanya ada privilege. Jadi kenapa ada liberal itu? Karena memang ada perempuan yang justru mempunyai privilege. Jadi dia sudah punya hak istimewa. Nah, indikatornya apa? Satu konteks itu dianggap feminisme liberal. Pertama, adanya privilege tadi atau hak istimewa yang dimiliki tokoh perempuan dalam cerita. Kemudian yang kedua, adanya keinginan untuk mendominasi keadaan berdasarkan keinginan pribadi tanpa ada perlakuan diskriminatif. Kalau radikal tadi dilakukan dulu penindasan baru dia melawan. Kalau yang liberal kita ada penindasan, teman-teman. Nah, ini dia ada potongan dialognya juga yang berkaitan dengan hanya karena memang dipercaya sama Bapak, bukan berarti saya akan membiarkan kamu merusak permintaan saya. Kenapa? Biar saya bantu. Yang begini saya bisa membayar kamu di saya. Tahu hubungan dengan interview itu rahasia dari setiap mereka adalah seharusnya saya membuat saksi. Tapi saya tak interview rancikan merdeka. Dia percaya bahwa perempuan tidak boleh masuk dalam box house. Nanti kerennya rasanya jadi nggak enak. Jadi asem. Saya bantu. Nah, kira-kira ada nggak bentuk privilege yang dimunculkan di sini? Si laki-laki ini sebagai apa? Si perempuannya sebagai apa? Bingung kayaknya. Apa saya putar lagi? Hanya karena memang dipercaya sama Bapak, bukan berarti saya akan membiarkan kamu merusak permintaan saya. Kenapa? Biar saya bantu. Yang begini saya bisa membayar kamu di saya. Tahu hubungan dengan interview itu
rahasia dari setiap praktek adalah sausnya. Saya mau membuat saus. Tapi saya nggak timbul peracik praktek merdeka. Dia percaya bahwa perlu tidak boleh masuk ke dalam bawah saus. Nanti prakteknya rasanya jadi nggak enak. Jadi asam. Saya tahu juga. Nah, ada nggak satu kalimat yang sebenarnya itu kalimat pernyataan dari si Jeng Dia ini, tapi seolah-olah itu bisa bermakna perintah. Karena si laki-laki ini budak, orang yang membantu perusahaan dari Jeng Dia. Karena Jeng Dia ini kan dia pemiliknya ya sebenarnya, tapi ada keterbatasan. Ada satu kalimat yang dia sebutkan, tapi seolah-olah itu menjadi perintah. Maka itu langsung disambut oleh si laki-laki tersebut dengan mengatakan dialog yang terakhir. Apa kira-kira kata-kata yang satu kali? Silakan. Iya, saya ini membuat sausnya. Lalu dibuatnya lah cerita lagi bahwa seolah-olah Pak Hidyo itu tidak memberikan hak kepadanya. Gitu. Padahal ide pertamanya adalah saya ingin membuat saus. Saus itu apa? Saus yang memberikan perasa ya, pada satu rokok. Jadi rokok itu ternyata ada olahannya, tidak hanya daun langsung digulung, tetapi ada juga saus yang diberikan saat melakukan penggulungan tersebut. Ada seperti parfumnya yang diciptakan. Jadi rokok itu menjadi rasa manis ataupun rasa tebal. Bahkan ada juga yang bisa dia memperlambat pembakaran juga bisa. Tapi saus itu rata-rata rasa. Begitu. Nah itu terasa. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya secara umum ya kesimpulannya adalah feminisme ini sebenarnya dibagi menjadi dua konsep utama ya, yaitu radikal di mana menyoroti penindasan dan kekerasan terhadap perempuan akibat sistem patriarki tadi ya, karena semuanya laki-laki itu menganggap dirinya atau martabatnya lebih tinggi ya daripada perempuan. Kemudian kedua sendiri menegakkan kesetaraan hak dan kebebasan individu perempuan. Dan film ini dari Skretek ini sebenarnya bisa digunakan sebagai contoh mengilustrasikan bagaimana kedua pendekatan tersebut merefleksikan dalam narasi karakter perempuan dan cerita, khususnya mengenai si Dasya atau Jenia. Nah, kira-kira untuk materi saya hari ini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut ke tugasnya, ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Boleh saja kalau mau ditanyakan. Mana tahu ada cerita lain, boleh. Ya. Jika suatu privilege tokoh perempuan justru diberikan oleh tokoh laki-laki dalam cerita, apa itu termasuk feminisme liberal atau malah menunjukkan ketergantungan laki-laki? Tergantung. Jadi seorang perempuan ini diberikan privilege oleh laki-laki, oleh orang laki-laki. Maka privilege-nya itu hanya karena laki-laki saja, atau misalnya ada faktor lain. Kalau karena laki-laki dan perempuan ini, apakah sebelumnya sudah pernah mengalami penindasan atau belum? Kalau sudah pernah, maka itu tetap bentuknya lagi. Tapi kalau dia belum pernah mendapatkan penindasan, maka dia bentuknya adalah liberal. Dia tidak pernah mengalami penindasan, dia punya privilege, dia nakal, dia lain-lain, dia banyak yang bisa dilakukan. Kemudian ketika dia ingin melakukan sesuatu semuanya baik-baik saja, maka itu bentuknya liberal. Nah, kali ini ada tugas ya untuk bisa kalian kerjakan nanti di rumah. Tapi
tugas ini sebenarnya tidak terlalu sulit karena kalau induk gajah ini sebenarnya terkenal ya. Si Marshanda ini, kalau misalnya reelsnya itu biasanya buat apa kau beli lipstick supaya tidak kelihatan pakai lipstick. Nah, itu salah satu reelsnya yang paling terkenal. Jadi si Marsandanya beli lipstick teman-teman, tapi supaya matte. Iya, supaya tidak kelihatan. Iya. Lalu mamanya tadi atau ibunya tadi sampaikan itu. Untuk apa kau beli itu lipstick supaya kau seolah-olah tidak pakai lipstick. Nah ini adalah itu bentuk reelsnya. Jadi kalian bisa temukan nanti unsur feminisme apa yang ada di situ. Apakah dia ada bentuk liberalnya atau sebenarnya radikal semua? Karena misalnya kalau kita ceritakan tentang apa budaya ini kan budaya Batak sebetulnya ya. Itu kan baik. Sekian dulu kelas untuk hari ini mengenai feminisme. Bila ada lagi pertanyaan nanti boleh disampaikan saja di kelas di grup kelas juga boleh.